Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di masa pandemi COVID-19 ini yang sudah memasuki tahun kedua, salah satu isu yang cukup marak diperbincangkan, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, baik secara nasional maupun internasional, tentu saja adalah tentang vaksin ya. Nah, beberapa minggu lalu itu, atau beberapa bulan lalu, saya sempat membaca sebuah tulisan di koran Kompas yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi, terkait dengan diplomasi vaksin ya. Dan kemarin juga saya sudah membaca berita juga di Kompas tentang pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia bertemu dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Jepang. Nah, dua hal ini paling tidak ya, tulisan yang dibuat Ibu Menlu dan pertemuan kemarin membahas seputaran isu yang sama terkait dengan vaksin ya. Nah, dalam hal ini aspek hubungan internasional yang paling bisa disorot dari soal vaksin ini ada pada dua persoalan. Yang pertama tentu saja tentang vaksin hesitansi ya, atau keraguan terhadap vaksin yang juga tentunya kita rasakan sendiri di Indonesia. Nah, di seluruh dunia juga sama. Banyak orang yang masih meragukan keamanan dari vaksin yang telah tersebar di seluruh dunia. Bukan hanya masyarakat di Indonesia, tapi beberapa kelompok masyarakat di seluruh negara, di banyak negara di seluruh dunia pun juga menghadapi persoalan keraguan tersebut. Banyak yang berpendapat vaksin ini belum terbukti secara klinis ya, sehingga resikonya sangat besar untuk dipergunakan, bisa membahayakan keselamatan jiwa dan sebagainya. Kemudian ada juga yang menyangkut pautkan distribusi vaksin ini sebagai suatu bentuk semacam membawa motif atau kepentingan tertentu dari pihak-pihak yang bertanggung jawab di dalamnya. Atau juga bahkan ada beberapa kelompok masyarakat yang mengkaitkan dia dengan teori-teori konspirasi ya, bahwa di vaksin tersebut akan ada chip kah atau segala macamnya yang mungkin bisa membahayakan dari sisi aspek privacy atau keamanan personal dari si penggunanya nanti ya, karena data-datanya mungkin bisa dikontrol atau diawasi dan segala macam, dan berbagai teori-teori konspirasi lainnya yang tentu memperkuat keraguan terhadap vaksin ini di masyarakat. Bahkan jangan jauh-jauh, kalau kita ke sekitar kita pun, di teman-teman kita atau di kerabat-kerabat yang kita kenal, itu juga pasti kita dapati individu-individu yang mungkin belum mau atau masih ragu untuk melakukan vaksin ya. Nah, mereka punya alasan sendiri ya. Ini bukan tempat untuk saling mempersalahkan, tapi ini jelas salah satu persoalan yang dihadapi bukan hanya di satu negara, tapi di banyak negara di seluruh dunia untuk bisa melewati pandemi ini. Bagaimana mengikis keraguan dari masyarakat untuk bisa bersama-sama secara kolektif melakukan vaksinasi sehingga pandemi COVID-19 ini bisa segera berlalu. Kemudian yang kedua yang paling menarik dan merupakan inti dari pembahasan di tulisan Ibu Menlu dan juga pembahasan yang dilakukan di pertemuan 2+2 dengan Jepang adalah soal pemerataan penyebaran vaksin di seluruh dunia atau distribusi vaksin di seluruh dunia. Nah, dalam hal ini beberapa poin yang menjadi permasalahan dari distribusi vaksin adalah terkait dengan bagaimana vaksin tersebut tidak tersebar secara merata di negara-negara di seluruh dunia. Nah,
salah satu yang penyebab dari sulitnya vaksin ini disebarkan secara merata adalah adanya nasionalisme vaksin, ya. Nah, nasionalisme ini kan biasa kita sangkut pautkan kepada sesuatu hal yang positif, atau secara term atau secara diksi dia berkonotasi positif. Tapi dalam hal ini nasionalisme vaksin konotasinya sedikit berbeda, bahkan cenderung negatif. Nah, kenapa seperti itu? Karena berarti nasionalisme vaksin ini adalah bagaimana negara-negara ini akan berupaya untuk mengamankan negaranya terlebih dahulu dari pandemi COVID-19 dengan melakukan istilahnya stok vaksin sebanyak-banyaknya supaya warganya bisa aman terlebih dahulu sebelum negara tersebut bisa memikirkan untuk berbagi vaksin tersebut atau mendistribusikan vaksin tersebut ke negara-negara di dunia. Nah, ini yang menjadi masalah. Karena adanya nasionalisme vaksin ini, terdapat beberapa negara yang sudah melakukan atau membeli dan menstok, menyimpan vaksin bahkan 3 kali lipat lebih banyak dari jumlah populasinya. Nah, padahal di beberapa negara lain, mungkin negara-negara yang kesulitan dari sisi akses, negara yang bukan merupakan negara adidaya, itu bahkan belum mendapatkan akses terhadap vaksin yang sudah tersebar di masyarakat di seluruh dunia. Nah, di satu sisi ada negara, khususnya negara-negara yang punya power, itu punya ketersediaan vaksin yang melimpah hingga 3 kali lipat dari jumlah populasinya, tapi ada beberapa negara di belahan dunia lain yang bahkan belum mendapatkan akses terhadap vaksin tersebut. Nah, bagaimana masyarakatnya kan seperti itu. Kemudian dalam hal ini dinamakan bahwa beberapa negara ini lebih mengedepankan pendekatan unilateralisme dalam menghadapi periode vaksinasi di pandemi COVID-19 ini. Mementingkan negaranya dulu sebelum negara lain bisa juga mendapatkan treatment yang sama atau perlakuan yang sama terkait dengan vaksinasi COVID-19 bagi warganya. Nah, ini menjadi masalah dan ini juga disinggung oleh Ibu Menlu bahwa kalau vaksinasi ini tidak dilaksanakan secara simultan atau secara bersama-sama, secara kolektif oleh seluruh negara di dunia, maka ini justru akan menghambat kita untuk bisa terbebas dari terbebas dari pandemi COVID-19. Kenapa seperti itu? Karena pandemi ini adalah suatu kejadian yang tidak hanya terjadi di satu negara, tapi di negara-negara lain juga terjadi. Jadi jika salah satu negara bebas dari COVID-19, tapi negara lain belum, maka kemungkinan besar dengan adanya mobilisasi manusia yang terus berlangsung, maka pandemi itu akan kembali ke negara tersebut. Virus itu akan kembali ke negara tersebut. Maka dari itu sangat esensial atau sangat urgent untuk kita bisa mendistribusikan vaksin secara merata ke seluruh dunia sehingga vaksinasi bisa dilakukan secara beriringan. Sehingga kita bersama-sama bisa keluar dari pandemi. Karena jika 1 atau 2 negara saja dalam hal ini masih menghadapi situasi yang parah terkait dengan pandemi ini, maka negara lain pun akan kembali menghadapi persebaran virusnya. Jadi itu akan berulang terus, siklusnya tidak akan berhenti kalau tidak semua negara bisa dijangkau atau di cover oleh penyebaran atau distribusi vaksin ini. Nah, kemarin ada berita juga beberapa negara sudah mulai seperti India itu sudah mulai menahan-nahan untuk mendistribusikan atau menyebarkan vaksinnya keluar, ya. Dia simpan-simpan dulu di negaranya. Padahal
dari sisi stok persediaan itu masih sangat aman bagi populasinya dia gitu, dan beberapa negara lain juga melakukan hal yang sama. Nah, ini yang ditakutkan bisa menghambat ya upaya kita untuk keluar dari pandemi COVID-19. Kemudian yang paling penting adalah di situ kita melakukan yang namanya diplomasi vaksin. Nah, diplomasi vaksin ini maksudnya apa? Sebagaimana tulisan yang dibuat oleh Ibu Menlu tadi, bahwa beberapa negara, salah satunya Indonesia, itu mengupayakan di dunia internasional, di forum-forum, melakukan berbagai negosiasi, berbagai lobbying untuk bisa memastikan bahwa distribusi vaksin ini dilakukan secara kolektif oleh negara-negara di seluruh dunia dengan pendekatan yang lebih multilateralisme atau lebih mencakup pada kepentingan seluruh negara di dunia secara bersama-sama gitu. Nah, maka dari itu diplomasi itu, negosiasi itu dilakukan, lobbying itu dilakukan, campaign itu dilakukan oleh negara-negara ini, dan semoga diplomasi vaksin ini ya berhasil untuk paling tidak mengikis kesenjangan dalam hal penyebaran vaksin di negara-negara seluruh dunia, sehingga hampir seluruh negara paling tidak bisa mendapatkan akses terhadap vaksin tersebut, yang nantinya dapat meningkatkan peluang kita untuk keluar dari pandemi ini secara lebih cepat dan lebih efektif. Oke, terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.